Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fitrianto Ramadan dari kelas L4304 Telkom University. Di sini saya akan membahas tentang Big Data dan siklus hidup data. Mungkin dimulai dari Big Data dan dimulai dari pertanyaan, apa itu Big Data? Sederhananya, Big Data itu merupakan himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu. Menurut McKinsey Global Institute, Big Data itu memiliki karakteristik tertentu. Ada 4 karakteristik. Yang pertama itu adalah volume. Volume itu adalah Big Data atau ukuran data yang dihasilkan sangat besar dan selalu bertambah tiap tahunnya, bahkan tiap detiknya. Pada tahun 2020 saja data yang dihasilkan adalah 40 zettabytes atau 43 triliun gigabyte. Lalu selanjutnya ada variety atau varietas. Varietas itu merupakan salah satu karakteristik dari Big Data. Data-data yang dihasilkan itu terdiri dari beberapa jenis variasi, seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Apa saja yang menghasilkan Big Data? Salah satunya karena penyebab adanya Internet of Things atau IoT. IoT itu bisa diartikan di mana benda sekitar kita bisa berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan internet yang tiap alat tersebut akan menghasilkan berbagai macam data lalu mengirimnya. Lalu yang kedua ada velocity. Velocity itu adalah data-data yang dihasilkan harus bisa diolah secara cepat karena komputer dan software biasa tidak bisa mengolah big data yang begitu banyaknya, maka diperlukan HPC atau High Performance Computing. HPC ini adalah sebuah sistem komputer yang dibangun agar bisa menyelesaikan beban komputasi secara cepat. HPC itu terdiri dari banyak CPU core yang terkoneksi dan bekerja secara paralel. Lalu terakhir ada veracity. Veracity itu yaitu truth atau kebenaran dari big data. Kebenaran dari suatu yang sangat penting, data yang masuk dan diolah tiap saat, maka kita harus selalu waspada terhadap data-data yang belum terbukti kebenarannya. Lalu selanjutnya ada beberapa contoh pemanfaatan big data. Yang pertama itu ada product development, lalu predictive maintenance, dan customer experience, machine learning, operational efficiency, dan drive innovation. Lalu masuk ke siklus hidup data. Ada beberapa siklus hidup data. Yang pertama itu ada define a research question, yaitu mendefinisikan atau memilih pertanyaan supaya memudahkan pengumpulan dan analisis data. Lalu ada collect and organize data, artinya itu mengumpulkan dan mengorganisir data dan memastikan data yang didapat sumber terpercaya. Lalu ada wrangle data. Wrangle data itu dimaksud seperti kegiatan penyeragaman data atau pembersihan data yang kotor menjadi data bersih dan siap dipakai. Lalu ada explore and visualize data, yaitu mengeksplorasi dan membuat visual dari data yang bertujuan untuk mempermudah proses dalam memahami suatu data. Lalu ada analyze and interpret data, yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data atau melakukan penggabungan dari data yang telah didapat dan diolah sebelumnya. Dan yang terakhir adalah communicate with data. Di sini artinya berkomunikasi dengan data itu adalah kita harus memahami isi data tersebut dan kita bisa memukainya sesuai yang kita pahami pada data tersebut. Sekian penjelasan Big Data dan siklus hidup data dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.